Nih bro, dapat kiriman paket dari Haikua. Nih, Haikua Indonesia, penerima Erminton Channel. Nah, kita review ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Saya tadi barusan keluar. Kebetulan saya ada terima paket nih. Jadi saya ngambil paketnya langsung ke kurirnya. Nah, jadi saya sudah terima paket dari Haikua. Thanks to Haikua dulu ya. Sudah kirimin Erminton Channel paket lagi. Nah, ini kalau teman lihat nih. Nah, oke. Nah, ini saya bakal unboxing ya teman-teman. Saya bakal buka. Nah, saya bakal lihat isinya. Saya bakal kasih tahu teman-teman. Nanti saya bakal dapat apa dari ini. Dari paket dari Haikua ini ya. Oke, kita buka yuk. Oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa tebak ini dapat apa? Ini kayaknya tas ini teman-teman. Kita buka ya. Jadi yang saya dapat dari Haikua backpack teman-teman. Nah, ini penampilannya kayak begini. Tas backpack yang agak besar ya, yang medium size lah kalau boleh dibilang. Warnanya tuh hijau stabilo begini. Dengan kalau saya lihat sekilas sletingnya banyak nih. Mungkin ada 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 5 teman-teman ya. Ini depannya, ini belakangnya. Ya sampai ke tali-tali ininya juga warnanya sama hijau juga. Oke, habis ini teman-teman saya bakal kasih lihat ke teman-teman ya detailingnya. Nah, habis itu saya bakal review lebih lengkap lagi. Saya bakal buka semua kompartemennya satu persatu. Nah, saya coba-coba masukin barang-barang Haikua yang lain, kayak raket, kayak botol minuman, baju gitu contoh-contohnya ya. Oke, teman-teman stay tune, ikutin terus. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah saya kasih lihat detailingnya sekali lewat ya. Dari cuma untuk penampilan dari luarnya aja, dari belakang sama kalau misalkan kalau saya pakai gimana ya. Nah jadi tas ini merupakan backpack Haikua ini ya, merupakan seri Kompo namanya. Nah di seri Kompo ini ada 3 varian warna, ada yang warna hijau begini, ada warna oranye dan warna biru. Nah, tapi yang karena saya dapat warna hijau, jadi saya reviewnya warna hijau, oke? Kalau materialnya teman-teman ini merupakan
perpaduan dari bahan polyester, PVC, sudah itu dengan nilon. Nah, jadi mungkin jahitan-jahitannya pakai nilon gitu ya. Terus sama di dalamnya untuk teman-teman kalau taruh raket itu ada thermobagnya. Jadi ada kayak aluminium foilnya begitu ya untuk penahan. Jadi suhu di dalam tas ini nggak terganggu dengan suhu luar yang panas gitu contohnya ya. Oke, saya mau bakal review teman-teman. Jadi saya bakal buka kompartemennya satu persatu. Tadi saya kasih lihat teman-teman ya. Kalau tas ini mempunyai slash ratingnya ada 5. Nah, ada yang kecilnya tuh ada 3, ada satu di depan sini ya. Nah, ada di samping sini. Ini yang kedua yang kecil juga di samping. Sudah itu di sini juga di samping sini. Nah, ya. Nah, kalau yang besarnya ada 2, ada di depan sini. Nah, ini yang cukup besar ya. Kalau sampai 1 lengan itu masuk ke dalam, jadi dalam ya. Sudah itu ini yang paling besar, ini yang kompartemen utamanya. Nah, di sini yang teman-teman bisa untuk taruh nanti, untuk taruh raket, ya. Sudah itu bisa untuk taruh baju juga. Nah, jadi ini benar-benar yang paling besar tuh yang di belakang sini, oke? Nah, teman-teman saya coba masukin barang-barang ya. Jadi saya mulai dari kompartemen yang kecil dulu. Nah, yang di depan sini. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian, misalkan mau main bulu tangkis, jadi kita bakal masukin barang kan, nah, dia bakal susun barang. Jadi saya peragain ke teman-teman ya. Contoh, ini yang kecil yang di depan. Bisa teman-teman kalau misalkan ada handphone sama dompet ya bisa di depan sini bisa, karena memang ukurannya pas. Terus juga cukup dalam ternyata teman-teman. Nah, jadi misalkan ada grip ya, bisa juga dimasukin ke sini. Nah, jadi ini pun masih ada space lagi loh teman-teman. Nah, tadi sudah dimasukin 5 barang ya, masih ada space lagi. Jadi memang untuk yang bagian depan ini masih cukup mumpuni dia punya space-nya. Nah, untuk samping sini, bagian samping ini, dia ini untuk sepatu. Bagian yang samping sebelah kiri ini ya berarti ya. Dia sudah. Nah, ini bagian dalamnya ya, jadi dari kayak bahan PVC begitu. Nah, dia tembus sampai ke dalam ke tengah sini loh teman-teman. Nah, jadi ini kalau yang bagian samping ini, untuk masukin sepatu itu sambung ke tengah sini, ke bagian kompartemen yang paling besar. Nah, ya kan? Nah, saya coba masukin sepatunya ya. Jadi sekalian tunjukin ke teman-teman juga kalau misalkan dia punya bagian-bagian ini muat nggak barang-barang yang kita untuk bepergian untuk main bulu tangkis ya. Sepasang sepatu gitu masuk apa enggak gitu. Oke. Ya sudah masuk teman-teman. Oke. Nah, jadi sepatunya sudah dimasukin. Nah, kan teman-teman bisa lihat ya, dia sambung ke bagian tengah kompartemennya ya. Tuh. Ya. Ini untuk bagian samping tadi. Nah, kalau yang samping sini, nah, dia tuh agak tanggung sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan contoh botol minuman yang 600 ml ya, dia bisa masuk. Kan bisa masuk kan? Jadi kalau misalnya teman-teman ada botol minuman aqua gitu ya bisa masuk di bagian samping sini. Tapi kalau ada sebenarnya bisa fungsinya bisa dimasukin untuk yang barang yang lain lagi tuh sebenarnya. Nah, saya kasih contoh lihat ya. Ternyata samping ini karena memang ukurannya sini bisa untuk dimasukin shuttlecock. Satu tabung teman-teman. Ya memang dia nggak bisa masuk semua tapi paling nggak bisa kita jadi bawa satu tabung gitu, nggak usah harus masuk ke dalam kompartemen utamanya. Nah, lebih kayak begini. Nah, jadi bagian yang sampingnya ini yang jaring-jaring ini bisa kita bawa minuman lagi. Misalkan kita ada botol Tupperware yang kecil begini ya, atau botol yang 330 ml, misalkan contoh aqua atau lain mineral gitu bisa kita masukin lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita isi dengan botol yang agak besar begini, nah kita nggak bisa lagi masukin yang ini. Jadi memang kayaknya sepertinya memang resleting yang samping ini memang didesain untuk shuttlecock ya. Oke. Jadi yang samping untuk shuttlecock dengan minuman sudah.
Yang bagian depan sudah dimasukin keperluan kita sehari-hari, dompet segala macam, handphone ya. Misalkan ada headphone, ada headset ya teman-teman, masukin juga bisa. Di sini yang bagian samping sini sudah saya masukin sepatu. Oke. Nah, kalau yang bagian depan ini, kompartemen depan ini, nah saya kebetulan di depan sini juga ada item-item yang biasa saya bawa kalau bepergian, karena kebetulan saya dan teman saya tuh hobi camping ya. Selain bulu tangkis juga ada hobi yang lain kan, oke. Nah, ini ada GoPro teman-teman, jadi bisa dimasukin ke tengah sini. Nah, memang kalau memang kita bawa sama ininya memang nggak muat ya, tapi nggak masalah. Ini sama equipment yang lain. Oke. Nah, sekarang di bagian kompartemen yang utama, tempat pengisian yang kita masukin raket dan baju. Oke. Nah, saya coba masukin raket ya teman-teman ya. Ini dengan kondisi raket dengan kondisi tas yang sudah terisi barang-barang yang tadi ya. Jadi saya mau kasih teman-temannya kurang lebih bisa muat berapa raket gitu. Ini saya masukin 2, coba. Di dalam sini teman-teman bisa lihat ya. Saya tunjukin lebih dekat ya. Nah, di dalam sini ini ada penjepitnya nih. Nah, jadi kalau raketnya itu supaya nggak goyang-goyang, jadi bisa kita kayak jepit begini. Nah, kalau misalkan dimasukin dengan 2 raket ya nggak masalah, dia masih ada space ya. Jadi kalau contoh saya masukin lebih lagi deh. Nah, kalau kurang lebih, tapi di dalam ini sudah ada 1 sepatu dan samping sini sudah shuttlecock ya, tapi belum saya masukin baju. Dengan kondisi dengan 2 batang raket kayak begini. Nah, gimana kalau misalkan saya masukin lagi? Contoh ya, saya masukin lagi 3, 4, ternyata masih bisa terus sampai 5, tapi ya memang sempit banget. Saya nggak saranin kayak begini, nanti raketnya juga saling bergesekan gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan saya masukin 5 raket kayak begini teman-teman ya. Jadi sekarang ini untuk demo, jadi saya keluarin raket-raket yang lain. Nah, jadi saya cobain aja, masukin pakai 2 raket ya, saya coba lem, saya tutup. Nah, jadi tas ini sudah terisi hampir semuanya, sudah sepatu, raket, shuttlecock, botol minuman, dan perlengkapan yang lain ya. Sudah itu, nah sekarang saya masukin baju. 3 baju dan 1 handuk deh gitu. Nah, jadi pas gitu teman-teman. Jadi dengan ukuran tas yang begini, muatnya tuh banyak banget. Ya kan, kalau teman-teman sudah lihat kan kurang lebih. Jadi sudah bisa masuk bermacam-macam item ya, termasuk baju, handuk, raket, shuttlecock, botol minuman, sepatu, dan perlengkapan kita sehari-hari ya. Jadi tas ini benar-benar tas yang multifungsi ya, bisa untuk ya keperluan kita bermain badminton cocok. Nah, jika teman-teman yang misalkan punya hobi-hobi yang lain tapi pengen membeli tas ini juga nggak masalah, karena memang dia tuh multifungsi, banyak kompartemennya, bisa dimuatin untuk banyak macam-macam barang ya. Nah, jadi saya coba pakai ya, saya kasih lihat dulu. Jadi resletingnya 2 ya, dari samping sini dan samping sini. Saya mau ngetes kalau misalkan saya sudah terkunci begini, bisa nggak saya dorong-dorong? Nah, nggak bisa. Nah, ini loh teman-teman, nilai plusnya ya. Jadi kan saya settingnya tadi sudah saya tutup ya. Nah, jadi mendekati sama kon raketnya ya. Nah, saya kunci begini kan. Nah, dia nggak bisa buka lagi tuh teman-teman. Nah, jadi dia mengunci. Jadi kalau kita waktu kondisi kita bawa motor gitu ya, jadi raket kita tuh nggak kemana-mana gitu, nggak terbuka gitu posisinya kan. Kalau kadang-kadang kan kita goyang-goyang gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai handle-nya ini, dia bisa terbuka lagi. Nah, oke. Nah, jadi kalau sudah saya pakai deh begini. Nah, ini sudah ready to go teman-teman. Ini sudah muatannya semuanya
Kayak kita sudah mau pergi liburan gitu sudah ini malah. Ya kan, sudah ada perlengkapan untuk bermain badminton sudah lengkap ini, termasuk plus dengan barang-barang yang tambahan lagi kayak seperti GoPro tadi. Oh ya, saya mau kasih lihat ya teman-teman, saya mau keluar, saya bakal kasih lihat ke teman-teman kalau misalkan saya bawa motor gimana posisinya kalau dengan membawa backpack begini ya. Saya ragain nanti sebenarnya dengan bawa tas yang lain. Oke teman-teman, ikutin yuk. Nah ini misalkan kalau kita pengendara motor ya misalkan ya. Nah, jadi ini tas backpack ini sudah paling pas karena memang ya kan nggak mengganggu, sudah itu yang gagang raketnya juga nggak deket sama kepala kita, nggak bentur sama helm kita kan. Jadi posisinya memang sudah paling pas ini. Jadi tasnya tuh muatnya banyak, untuk kita yang pengendara motor juga cocok. Oke. Nah jadi saya buat perbandingan ya, nih saya mau kasih lihat ke teman-teman. Nah ini tas yang saya biasa pakai, yang model kotak ya. Kalau misalkan saya pakai bawa untuk naik motor, saya pada umumnya saya biasa bawanya begini di depan posisinya. Nah ini otomatis tidak nyaman kan. Terkadang kalau misalkan dia bisa bergeser-geser begitu. Kadang-kadang kalau saya taruh belakang, nah, nggak nyaman juga gitu kan. Jadi memang yang tas backpack tadi memang cocok kalau misalkan teman-teman yang pengguna sepeda motor. Oke, yuk kita masuk dulu yuk. Nah teman-teman, saya sudah lihat kan tadi, saya sudah review, saya sudah masukin barang-barang ke setiap kompartemennya, setiap bagian-bagian resletingnya ya, dari yang kecil, dari yang besar. Sudah itu juga saya mau kasih penilaian saya lah. Tas ini boleh dibilang kalau saya pribadi saya suka dengan tas yang begini karena memang multifungsi ya, banyak resletingnya banyak, itu kan banyak kompartemennya, jadi bisa dimuat dengan macam-macam barang. Untuk keperluan badminton sudah pasti cocok. Nah untuk keperluan yang lain, misalkan teman-teman hobi yang jalan-jalan juga bisa cocok juga ya. Selain tipe-tipe tas yang tipe ini, teman-teman ingat tipenya tipe Compo. Nah kalau brand Haikwa ini ada tipe-tipe yang lain, tapi yang saya dapat ini hanya tipe Compo aja. Oke. Untuk harganya teman-teman nanti bisa cek di marketplace-nya Haikwa ya, yang official. Ada di Lazada, ada di semua marketplace nih, ada Tokopedia, ada Shopee juga kalau nggak salah ada juga ya. Nah, sama di distributor-distributor yang terlibat dengan Haikwa langsung, nah teman-teman bisa cek di sana nanti. Harganya itu teman-teman 499 karena ini harganya promo 499.000 ya. Oke. Kalau penawarannya gimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman, kalau menurut saya itu worth it karena dengan desain yang menarik, multifungsi, tasnya juga materialnya bagus, ada termo ya, resletingnya banyak dan enak juga kalau dibawa jinjing, bisa kalau dibawa di sepeda motor juga mudah. Oke, sekian aja ya review dari Badminton Channel. Pokoknya terima kasih untuk Haikwa karena sudah memberi Badminton Channel tas backpack Haikwa ini ya, di seri Compo ini untuk di review. Nah teman-teman juga selalu like, share, dan subscribe video-video saya. Selalu dukung Badminton Channel, bunyi lonceng notifikasi untuk konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.